anak-anak ini kalau nggak bener-bener dikenalin ke Tuhan sulit. Jadi kemarin itu saya dan Bu Ami itu berdiskusi. Saya itu gimana ya? Saya itu paling suka memperhatikan orang itu, mencari tahu sisi psikologisnya, penyebab lainnya kenapa hal ini terjadi gitu loh, ya. Karena saya adalah orang yang yakin, melihat dari segala kasus yang saya tangani, segala sesuatu yang terjadi hari ini itu ada efeknya dari perjalanan emosional secara jangka panjang di waktu yang lalu, ya. Luka batin kah, kepahitan, terlepas dari adanya ikatan keturunan dan lain sebagainya. Tapi perjalanan hidup kita dari usia 0, bahkan dari dalam kandungan sampai detik ini, itu yang membuat kita menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, ya. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang seperti sekarang ini, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan pola pikir yang berbeda-beda. Faktornya pastinya ada banyak gitu kan. Nah, saya melihat ada seorang artis yang cantik sekali gitu kan. Bahkan dari kehidupan artis dia kadang-kadang Tuhan kan kasih lihat gitu ya. Saya seneng lihat dia tuh cantik. Saya suka lihat orang cantik, saya suka lihat orang ganteng, ya. Nggak ada yang suka Tuhan ciptakan sudah indah gitu kan. Jadi saya suka lihatnya. Saya suka lihat ini cantik sekali gitu loh. Tapi dia ini cantiknya udah luar biasa begitu, dia sukanya sama perempuan juga. Yang saya lihat adalah dari usia dia 0 tahun sampai hari ini, itu tuh bukan hidup yang penuh kepahitan. Kalau orang jadi LGBTQ, kalau karena dia punya kepahitan, dia punya luka batin, dia pernah mengalami pelecehan dan lain sebagainya, saya paham. Karena banyak yang saya temui juga seperti itu, ya. Dia pernah dilecehkan, dia punya luka batin, dia kehilangan sosok ayah, dia kecewa dengan ayahnya, dia butuh sosok kasih sayang ayah, atau dia kehilangan sosok ibu, atau dia pernah patah hati sampai super kecewa. Itu saya paham. Luka yang dalam membuat orang beralih, ya. Dulu saya disakitin laki-laki, saya pilih perempuan gitu. Dulu saya disakitin perempuan, saya pilih laki-laki gitu. Karena ada case-nya tuh, ada suami istri dalam pernikahannya, dia sudah segitu sayangnya sama istrinya, dia begitu care sama istrinya, akhirnya dia divorce, berpisah karena masalah besar lah ya. Sudah punya anak, dia normal sebelumnya. Segitu sakit hatinya dia sama istrinya, ketika selesai divorce ada cowok yang memang juga ya gay gitu ya, ngedeketin dia, dikasih perhatian terus, ditambah dengan dia bawa udah kecewa dengan istrinya, dia jadinya gay sekarang ini. Bahkan dia sudah punya anak. Ditanya sama temennya, kenapa kamu bisa jadi gay? Nyaman. Waduh, kenyamanan nih bahaya sekali. Saya nyaman dengan dia. Lagian saya sakit hati dengan istri saya. Dia perempuan dulu, dia begini nih. Ya udah, si laki ini memperhatikan saya pilih laki ini. Nah, ini kan ada case-nya, latar belakangnya. Kepahitan, luka batin dan sebagainya. Yang ini bukan artis yang suami istri ini. Yang perempuan ini artis. Yang perempuan ini saya lihat tidak ada sejarah kepahitan dan luka batinnya. Saya lihat seperti apa yang Tuhan bukakan ya. Keluarganya tuh keluarga yang baik-baik. Bapak ibunya lengkap, punya adik, harmonis juga gitu kan. Ya harmonis gitulah, walaupun bukan yang keluarga sempurna gitu ya, tapi bukan yang juga terlalu hancur gitu. Terus apa yang menyebabkan terjadi seperti itu? Ternyata tahu apa? Pola pikirnya dia kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia takut menikah? Dia begitu banyak melihat pernikahan yang hancur di sekitarnya dia. Ini kita ngomongin artis yang Anda nggak kenal, tapi Anda belajar dari masalah ini ya. Saya juga nggak kenal, tapi saya tahu gitu. Saya suka melihat sisi psikologisnya orang. Karena apa? Kita harus belajar biar anak-anak kita nggak jadi seperti itu. Biar diri kita nggak jadi seperti itu juga gitu kan. Dia begitu banyak ngelihat orang-orang di sekitarnya dia. Pernikahan di sekitar-sekitarnya dia, di teman-temannya dia yang menikah. Dia lihat temennya pacaran awalnya sama laki-laki ini kayak lovely aja. Ternyata disakitin banget gitu. Dari situ dia tuh mulai ada orang yang belum pun dia mengalami, dia tuh kayak kok gitu ya gitu loh. Ternyata kok orang pacaran awalnya kelihatan lovely, ending-endingnya malah dikecewakan, dihancurkan. Dia ngeliat orang nikah, kok abis nikah kok yang perempuan yang lebih banyak berkorban ya. Yang perempuan harus melepaskan dia punya
kehidupan, kasarnya begitu, sehingga harus membesarkan anak sedangkan suaminya enak-enak aja di luar. Ngelihat itu, dia itu semakin takut untuk menikah, dia takut untuk deket dengan cowok, karena di mata dia, kok laki-laki ini banyaknya yang brengsek gitu ya. Mohon maaf ya laki-laki, ini saya menceritakan dari sisinya dia. Kenapa bisa seperti itu? Pengaruh apa? Mungkin lingkungan yang dia lihat di sekitarnya. Walaupun dia berasal dari keluarga yang sudah baik, memenuhi kasih sayang untuk dia cantik, dia pinter dan sebagainya, tapi trauma, luka dari orang-orang di sekitarnya dia, mungkin dia jadi tempat curhatnya orang-orang itu, mungkin dia ngelihat contoh-contohnya, dia ngerasa apa? Oh, laki-laki itu semuanya brengsek ya. Tapi yang namanya manusia, Anda itu didrive oleh pikiran dan hati. Hati ini juga lemah, makanya Tuhan bilang jangan ikuti hatimu, ikuti firman Tuhan. Hati ini lemahnya apa? Semua orang itu punya kebutuhan dikasihi. Semua orang itu punya kebutuhan disayang. Makanya seperti orang tadi itu yang suami istri bercerai, kenapa suaminya jadi gay setelah perceraian? Dia rindu dikasihi. Datanglah laki-laki gay yang mengasihi dia. Ada timbul kenyamanan, karena selama ini butuhnya dikasihi. Dikasih perhatian gitu kan. Dia mikirnya pakai otak. Karena nggak ada iman. Kalau orang ada iman nggak mungkin mencoba seperti itu. Pasti kontrol diri gitu loh. Takut kan. Dia mikirnya pakai otak. Aku diperhatiin terus ya, dia baik ya, ternyata aku lebih nyaman sama dia. Jadilah, kasusnya juga sama. Dia ngelihat laki-laki di sekitarnya berkele, dia kenal dengan perempuan, ternyata dia nyaman deket perempuan, ngobrol dengan perempuan. Sesama perempuan nih, jangan salah loh. Sesama perempuan memang lebih nyaman ngobrolnya sama perempuan sebetulnya. Tapi kita kan tanpa intensi-intensi lain, yang ngobrol aja dari hati ke hati. Ya, makanya saya bilang sama Bu Ami, aduh dia nih cantik loh, eman-eman loh, saya bilang. Saya pingin kesana nih, nasehatin dia gitu, saya candain Bu Ami. Nggak bisa ya, orang hidup punya pilihan masing-masing. Tapi dari sini kita belajar bahwa anak Anda, kenapa harus Anda didik dengan iman sejak awal? Ya, kenapa harus anak Anda didik dengan iman sejak awal? Supaya ketika nanti dia di lingkungannya, dia melihat hal-hal seperti itu, ada hal yang dia takutkan, yaitu Tuhan. Sehingga dia tidak berani melangkah lebih jauh untuk salah. Ya. Anda jangan salah, saya tidak membenci siapapun, mau LGBTQ dan lain sebagainya, karena mereka semua itu juga manusia yang diciptakan Tuhan. Ya, kita harus mengasihi semuanya. Urusan dosa dia dengan Tuhan. Buat saya nggak masalah sama sekali. Tapi kalau salah, kita bilang salah, gitu aja. Tidak membenarkan gitu loh. Tapi apakah saya merasa terganggu dengan kehadiran mereka dan sebagainya? No. Hanya tidak membenarkan. Ya, beda ya. Tidak benci gitu, tidak kayak nggak mau apa. Tapi tidak membenarkan. Gitu. Bila Anda punya pertanyaan, Anda bisa menanyakannya ketika live berlangsung. Dan untuk mendapat jadwal live, silakan follow akun kami di Lukat Suci.